Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Andika Dharma Putra. Pada video kali ini saya akan membahas tentang trigger pada MySQL. Berikut adalah videonya. Trigger pada MySQL. Apa itu trigger? Trigger adalah prosedur tersimpan pada sebuah database yang secara otomatis dijalankan apabila data di dalam tabel berubah karena eksekusi perintah SQL seperti insert, update, atau delete. Untuk event pada trigger ada insert, update, dan delete, sedangkan klasifikasi trigger menurut perilaku atau behaviornya dibagi menjadi before dan after. Jadi untuk before ada before insert, before update, dan before delete. Untuk afternya ada after insert, after update, dan after delete. Untuk create trigger sendiri kita bisa menggunakan sintak berikut, yaitu pertama delimiter garing 2 create trigger, nama trigger, before insert on, nama tabelnya, for each row begin, kemudian kita set datanya, kita tutup lagi dengan delimiter, jangan lupa titik koma. Live coding. Untuk live codingnya, kita buka CMD seperti biasa. Di sini saya sudah arahkan ke direktori SAM saya. Kemudian kita masukkan MySQL uroot untuk masuk ke sistem MariaDB-nya. Di sini saya sudah mempersiapkan sebuah database bernama Toko. Jadi kita use saja. Di sini juga sudah ada dua tabel, yaitu tabel barang dan tabel pembelian. Untuk struktur tabel barang, di sini ada ID barang, yaitu tipenya varchar. Dia adalah primary key dan defaultnya 0. Kemudian ada nama barang, varchar 30, defaultnya juga 0, dan stok tipenya integer, panjangnya 5, dan defaultnya juga 0. Untuk strukturnya tabel pembelian, ada field ID pembelian dan field ID barang dengan ID pembelian integer 5, ID barang varchar 5, dan jumlah beli integer 5. Kemudian untuk isinya sendiri, di sini sudah saya isi dengan beberapa data. Jadi kita select from saja. Untuk tabel barang, di sini sudah ada 4 data. Untuk tabel pembelian sendiri juga sudah saya siapkan. Di sini hanya ada satu data, yaitu ID pembelian 1, ID barang A10, dan jumlah pembelian 5. Kita mulai membuat sebuah trigger. Yang pertama, kita masukkan sintak delimiter, kemudian garis miring, kemudian create trigger. Nama triggernya kita buat increment stock, dan ini akan dilakukan secara otomatis sebelum insert ke tabel barang. For each kita masukkan for each row begin, jadi setiap row baru, setiap dimulainya row itu kita set new, karena dia insert jadi bisa new. Stoknya sama dengan new stock, kita tambah 1 titik koma, kemudian kita end, sama juga dengan garis miring yang seperti itu. Query OK. Kemudian kita tutup delimiternya
dengan delimiter titik koma. Ya, ini sudah berhasil. Misalnya kita mau mencobanya, misalnya kita masukkan sebuah data baru, insert into, nama tabelnya yaitu barang, kemudian values-nya, kurung. Untuk strukturnya sendiri ada ID barang, nama barang, dan juga stok. Di sini karena sudah ada A13, kita masukkan saja A14, ketik lagi nama barangnya, misalnya modem, atau mungkin RAM. Stoknya kita beri 5 misalnya. Kemudian kita tutup, query OK. Kita coba cek dengan select bintang from barang. Ini untuk mengecek apakah trigger tadi berhasil dijalankan atau tidak. Bisa dilihat kita setnya insert ke tabel barang itu 5. Kenapa di sini 6? Karena ada trigger yang dijalankan sebelum data itu dimasukkan ke tabel barang. Jadi stoknya ditambah 1. Maka dari itu stoknya berubah dari 5 menjadi 6. Misalnya kita ingin menampilkan ada trigger apa saja di database ini, kita bisa gunakan sintak show triggers. Karena seperti kurang rapi, kita juga bisa menampilkannya secara vertikal. Show triggers, kita tambahkan G. Oh, salah di garis miringnya. Itu bukan menggunakan garis miring yang itu, dia menggunakannya seperti ini. Maka akan ditampilkan nama triggernya increment stock, eventnya saat insert, tabelnya barang, jadi increment ini dilakukan di tabel barang. Dia akan men-set stok ditambah 1 dan itu dilakukan sebelum insert ke dalam tabel barang. Misalnya kita tidak ingin ada trigger itu tadi, kita bisa drop trigger, tidak menggunakan S ya. Nama triggernya tadi increment stock. Maka query OK. Untuk mengeceknya kita bisa coba insert juga. Seperti tadi, kita ubah ini jadi 15. Namanya flash disk. Ini juga 5. Query OK. Kita cek. Select bintang from barang. Nah, bisa dilihat untuk stok flash disknya tetap 5 karena kita sudah drop trigger tadi. Misalnya kita cek show trigger, maka dia akan mengeluarkan empty karena memang tidak ada trigger yang tersedia. Di dalam trigger sendiri terdapat juga keyword old dan new. Keyword old dan new ini digunakan untuk merujuk ke kolom-kolom tabel yang diasosiasikan dengan trigger. Keyword old mengacu pada nilai lama, sedangkan new mempresentasikan nilai baru. Di trigger insert, kita hanya dapat menggunakan keyword new karena tidak ada data lama. Misalnya, kita bisa gunakan dalam contoh berikut. Kita buat trigger baru misalnya. Jadi, delimiter create trigger, namanya update stock, akan dieksekusi after insert, setelah insert ke
tabel pembelian. Kemudian sama seperti tadi, yaitu ada for each row begin, update, barang, set stock, sama dengan stok ditambah new jumlah beli alias JML beli. Kita beri klausa where juga, where ID barangnya sama dengan new ID. Oh, mohon maaf, ini tadi ID BRG ya. Sama dengan new ID BRG atau barang. Tutup kali koma. N query OK. Kemudian kita tutup lagi dengan delimiter. Titik koma. Kita coba saja. Sebelumnya trigger ini berfungsi untuk menambahkan data pembelian yang akan mengakibatkan nilai stok barang berubah menyesuaikan banyaknya nilai jumlah pembelian. Jadi kita bisa coba saja langsung. Pertama kita select dulu untuk mengeceknya. Select bintang from. Select bintang from barang. Sini misalnya stok keyboard ada 15. Kemudian kita insert into ke tabel pembelian. Values-nya kita buka kurung 2. ID barangnya tadi A11. Jumlah pembeliannya misalnya kita beli 5. Kemudian kita enter. Query OK. Saat kita cek lagi select from barang, kalian bisa lihat saya besarkan. Kalian bisa lihat awalnya keyboard ini stoknya ada 15. Karena kita insert ke tabel pembelian, kemudian trigger tadi akan dijalankan yaitu update stok, maka stoknya akan bertambah sesuai dengan jumlah pembelian ini tadi. Karena triggernya berlaku seperti itu. Ini set stock, stoknya ditambah new jumlah belinya yang tadi 5 itu ditambah stoknya ke tabel barang. Yang selanjutnya untuk kasus trigger delete, keyword yang bisa digunakan hanya old. Kenapa? Karena datanya ya data yang tersedia yang delete itu. Maka dari itu digunakanlah yang data keyword old. Misalnya kita ingin mendefinisikan trigger untuk menghapus semua data pembelian apabila data barang yang sesuai atau diindikasikan melalui primary key dan foreign key-nya dihapus. Agar tidak bingung, kita praktek saja. Baru. Yang tadi sudah berjalan ya. Ini kita buat trigger baru. Delimiter. Kita create trigger. Seperti tadi, namanya delete child. Yaitu di tabel barang. Mohon maaf,
after delete on barang for each row begin, sama seperti tadi atau sama seperti sebelum-sebelumnya. Di sini kondisinya kita delete from pembelian, kita delete dari tabel pembelian, where klausa where-nya ID barang sama dengan old atau yang sudah ada ID BRG, ini mohon maaf BRG, jangan lupa ditutup dengan titik koma. Kemudian kita N, jangan lupa di N, query OK, berhasil, delimiter, titik koma. Kita coba saja ya. Jadi maksudnya di sini dia akan menghapus data di tabel pembelian di mana ID barangnya itu diambil dari ID barang yang sudah ada sebelumnya. Itu trigger ini dieksekusi setelah terdapat pendeletan di tabel barang. Kita coba. Pertama kita show dulu. Kita select, select bintang from barang. Di sini untuk tabel barangnya seperti ini. Oh ya, di tabel pembelian juga ada dua data, yaitu ID pembelian 1, ID barang A10, ID barangnya A10, ID pembelian 2 dengan ID barang A11. Misalnya kita delete from barang, kita close where-nya ID BRG, jadi yang di delete where ID BRG-nya misalnya A10. Query OK. Kita cek di tabel pembeliannya misalnya. Maka data dengan ID pembelian 1, ID barangnya A10 itu ikut terhapus. Kenapa? Karena trigger dengan nama delete child tadi akan dijalankan setelah pendeletan data di tabel barang. Dan dia pendeletannya berdasarkan ID barang A10. Jadi trigger delete child tadi berhasil. Setelah tadi sudah insert dan delete, kita juga bisa menggunakan update. Khusus untuk operasi update, kita bisa memanfaatkan keyword new maupun old. Kita eksekusi saja. Yang pertama seperti biasa, delimiter, create, langsung create trigger. Nama triggernya update stock edit. Dieksekusi setelah update di tabel pembelian. For each row begin, sama seperti tadi, itu dia kita update barang, set stock sama dengan stock ditambah dalam kurung new
jumlah beli. Ini jumlah belinya kita ambil dari tabel pembelian ya. Dikurangi old atau data lama, jumlah beli. Tutup kurung. Kita beri klausa where juga, where ID barang ya seperti tadi sama dengan new ID barang and query OK. Jangan lupa juga delimiternya. Delimiter. Kita jalankan saja query-nya misalnya. Kita update karena tadi trigger ini berlaku saat setelah update di tabel pembelian. Jadi update pembelian set jumlah beli sama dengan 20 misalnya. Klausa where-nya where ID pembelian sama dengan 2. Ini karena hanya ada satu data, maka kita gunakan yang ID 2 ini tadi. Jangan lupa titik koma. Query OK. Cek. Select. Bintang from barang. Bisa dilihat karena kita tadi mengupdate tabel pembelian, jumlah belinya 20, where ID pembeliannya itu 2 atau ID barangnya A11, maka kita lihat A11 dia bertambah stoknya menjadi 35. Kenapa? Karena stoknya itu sebelumnya kalau tidak salah adalah 20 ya, 20. Kemudian new jumlah belinya berapa? Karena ini jumlah belinya 20 dikurangi old jumlah belinya yaitu 5, maka 15, jadi stoknya ditambah 15 akan menjadi 35. Maka dari itu delimiter trigger tersebut atau trigger update stock edit itu berhasil dieksekusi. Lihat juga di tabel pembelian untuk pembuktiannya. Jumlah belinya 20. Tadi awalnya jumlah belinya hanya 5 ya. Ya, jadi berhasil. Ya, mungkin itu sekian saja dari saya untuk live coding kali ini. Terima kasih. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.